Mas. Udahlah sayang, kamu nih selalu percaya sama yang hal-hal goib ini. Anak main malam-malam tuh biasa yang mungkin Bima lah ya lagi pengen main aja. Tapi kalau kayak gini udah nggak bisa didiemin lagi nih Mas. Ini udah parah nih. Kamu nggak ngalamin langsung sih, makanya ngomongnya kayak gitu. Ngegampangin kamu nih. Kan Mas Gazi memang masih di luar kota kan, Wak. Nah, saat sedang berdebat dengan Mas Gazi, Dewi dikejutkan dengan suara ketukan pintu depan, Wak. Tok tok tok, ada yang datang. Dewi langsung bukain pintu dan ternyata yang datang siapa, Wak? Pak Imam. Tanpa berbasa-basi di situ Pak Imam bilang, Mbak mohon maaf kemarin sore saya nggak sempat mampir karena saya ada urusan mendadak. Tapi Mbak, saya sudah tahu apa yang terjadi di rumah Mbak Dewi. Dengar itu Dewi langsung nggak sabar kan. Jadi gimana Pak? Gimana, ada apa di rumah saya nih? Tadi malam setelah saya sholat tahajud, saya diberikan petunjuk bahwa ada sosok makhluk bermata merah yang mengganggu keluarganya Mbak Dewi. Rinding aku. Dan sebenarnya mohon maaf ya Mbak ya, sosok ini sengaja dikirim seseorang untuk mencelakai suami Mbak, kata Pak Imam, Wak. Mendengar penjelasan Pak Imam langsung terkejut si Dewi, Wak. Pertama, ya, pada saat itu Dewi ini sama sekali belum cerita tentang makhluk bermata merah yang dilihat Raffi kepada siapapun. Tapi ternyata di sini Pak Imam udah tahu kalau memang ada sosok mata merah di situ. Terus yang kedua, Wak, Dewi ini juga tidak menyangka kalau ada orang yang sengaja mengirim teror itu untuk Mas Gazi. Dengan penuh keheranan Dewi balik lagi nanya sama Pak Imam, Pak, bentar dulu Pak, suami saya ini bukan pejabat, bukan juga petinggi institusi. Dia cuma pekerja film, Pak. Masa iya sih ada orang yang ngirim santet buat suami saya? Sepenting apa suami saya ini? Pertanyaan Dewi ini juga bukan tanpa alasan, Wak. Secara kan apa circle-nya Mas Gazi di tongkrongan maupun di kerjaannya kebanyakan anak muda, Nat. 70% tuh anak muda semua tuh. Dan waktu itu Mbak Dewi ini mikir, halo, zaman sekarang loh, zaman modern loh, ini 2019 lah ini. Aku pun tinggal di kota-kota besar ya. Masa ada yang ngirim-ngirim kayak gitu? Itu pikir Mbak Dewi pertamanya, Wak. Nah, melihat Dewi yang kebingungan, Pak Imam bilang lagi, Mbak, yang namanya orang nggak beriman pasti ada aja Mbak di mana-mana. Nggak kenal tempat orang-orang kayak gitu. Udahlah, sekarang Mbak nggak usah khawatir. Ini garamnya, dia sambil kasih garam, Wak. Ini garamnya sudah saya doakan. Silakan Mbak tabur di sudut-sudut rumah ya. Insya Allah nggak ada gangguan lagi, kata Pak Imam. Dan setelah memberikan garam itu, Pak Imam ini pun berpamitan pulang. Sedangkan Dewi lanjut itu, Wak, mengikuti apa yang dikatakan sama Pak Imam. Ditaruh lah itu kan garam-garam kasar tuh. Nah, setelah menaburkan garam kasar, Dewi tuh agak sedikit merasa cukup lega, Wak. Dia berpikir bahwa malam ini pasti Bima akan tidur nyenyak tanpa ada gangguan apapun. Ya kan, harapannya kayak itu. Tapi sayangnya harapan itu tidak terjadi karena pada jam 1 malam lagi-lagi tiba-tiba saja Bima ini mendadak menangis histeris. Nggak main lagi, Dewa langsung nangis. Dan kali ini Dewi betul-betul merasa kewalahan karena Bima sama sekali lagi-lagi tidak bisa ditenangkan. Udah ku coba Nadia berbagai cara, ku gendong iya, ku kasih susu iya, ku bacakan selawat, ayat kursi, muterin murotal, tapi sayangnya semua itu nggak mempan. Masih nangis Bima nih. Barulah itu waktu azan subuh berkumandang, si Bima baru bisa agak tenang sedikit. Pupus, nggak mempan berarti garam-garam dikasih sama Pak Imam tuh kan. Kejadian teror ini selalu terjadi secara berulang-ulang selama berhari-hari. Bima selalu menangis tengah malam dan baru bisa berhenti saat azan subuh. Terus itu, Wak. Hal itu pastinya betul-betul menguras energi dan juga emosinya Dewi kan, Wak. Di saat yang sama Dewi ini juga merasa sedih karena taburan garam yang dikasih sama Pak Imam tuh nggak mempan, tidak membuat gangguan-gangguan itu berhenti. Tapi kan, Wak, sampailah pada akhirnya nih, di tengah keputusasaan itu Nadia, aku bertemu dengan seseorang yang bisa memvalidasi kekhawatiran aku. Dimana pada saat itu, waktu Dewi ini sedang berada di sekolahnya Raffi untuk mengambil paspor, mengambil rapor, maaf Mbak Dewi. Pas lagi nunggu giliran ngambil ini, Wak, Dewi bertemu dengan orang tua teman sekelasnya Raffi yang merupakan seorang indigo. Dari mana Dewi bisa tahu kalau dia indigo, Nadia? Karena si orang tua ini atau si Mbak ini dan keluarganya adalah YouTuber yang terkenal dengan hal-hal mistis. Nebak-nebak kalian ya? Udahlah, kan privasi kata Mbak Dewi, nggak boleh disebutkan. Kita sebut aja lah nama si Mbak ini, Mbak Zara ya, si orang tua temannya Raffi yang YouTuber hal mistis nih. Dan Mbak Dewi pun langsung lah datangin Mbak Zara ini. Mbak, mohon maaf Mbak, saya tahu Mbak ngerti sama hal-hal mistis. Tolong saya Mbak, tolong liatin apa yang lagi ganggu anak saya. Karena beberapa minggu ini tingkah mereka sering nggak masuk akal Mbak. Mendengar itu si Mbak Zara ini bilang, oh anak-anak Mbak ada yang ganggu. Coba Mbak, maaf saya lihat tangannya Mbak dulu, kata si Mbak Zara. Dan Mbak Zara pun langsung memegang tangannya Dewi sambil menutup mata. Nah, beberapa saat kemudian dia pun membuka mata sambil berkata, oh
Iya Mbak, maaf ya Mbak ya, ini memang ada yang ganggu. Dan ini kiriman buat suami Mbak Dewi. Oh berarti anak saya yang tiba-tiba rewel dan juga tiba-tiba ketawa ini betulan gara-gara diganggu kan Mbak? Bukan perasaan saya aja kan Mbak? Bukan Mbak, bukan. Memang betul keluarga kalian ini sedang diganggu. Yang saya lihat sosoknya bermata merah Mbak. Ya Allah merinding. Merinding. Mendengar penjelasan itu langsung lemas. Aku juga ikutan lemas loh Mbak. Kenapa ya? Dengan omongan si Mbak Zara tadi sudah terbukti bahwa ada 2 orang yang mengatakan hal yang sama. Pak Imam sama siapa ini? Sama Mbak Zara ini, YouTuber hal-hal mistis nih. Mereka sama-sama melihat bahwa ada makhluk bermata merah yang merupakan sosok yang sengaja dikirim untuk mencelakai suaminya Mbak Dewi, Mas Gazi. Iya kan? Nah setelah mendapatkan penjelasan itu, Dewi pun berterima kasih kepada Mbak Zara. Makasih banyak ya Mbak ya, doakan kami semoga nggak kenapa-napa. Sampai di sini Wak Dewi ini merasa kalau dia ini memang butuh bantuan orang pintar. Dia tuh udah nggak sanggup lagi menghandle kejanggalan-kejanggalan yang memang menimpa anaknya ini sendirian Wak. Mas Gazi belum balik lagi ke rumah. Akhirnya di situ Dewi pun memutuskan menceritakan hal tersebut kepada mertua dan juga kakak kandungnya. By the way, Dewi udah yatim piatu kala itu Wak. Tapi sayangnya waktu ngadu ini mereka juga tidak memberikan respon yang memuaskan hatinya Dewi Wak. Mereka menganggap kalau kerewelan Bima tiap malam itu merupakan sesuatu yang sangat wajar terjadi. Di titik ini makin-makin lah Dewi itu betul-betul ngerasa sendirian karena tidak ada seorang pun yang bisa memahami kekhawatiran aku, termasuk suami aku sendiri Nadia. Rasanya betulan gak enak. Mungkin ada juga yang ngerasain hal kayak gitu gak sih? Sabar ya Wak. Dewi hanya bisa menyimpan kegelisahannya sampai akhirnya Mas Gazi sendiri yang bisa menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri keanehan yang dialami oleh Bima. Nampak langsung itu siapa? Mas Gazi. Nah jadi ceritanya Wak, beberapa hari pun berlalu sampai akhirnya Mas Gazi ini sudah pulang dari luar kota itu. Di malam itu pada saat sedang tertidur lelap, Dewi dan juga Mas Gazi tiba-tiba dikejutkan dengan suara tangisan Bima. Kok rasa lah itu Mas. Parahnya lagi Wak, kali ini Bima tuh nggak cuma rewel biasa, tapi seluruh badannya mengalami kejang-kejang yang sangat hebat. Oh ya Allah kasihan. Dan secara perlahan-lahan Wak, tubuh kecilnya Bima ini berubah menjadi kaku. Barulah panik di situ Mas Gazi kan Wak. Dia mencoba segala cara untuk bisa menenangkan Bima, tapi sebagaimana malam-malam sebelumnya, kerewelan Bima ini nggak kunjung bisa berhenti begitu aja. Nggak bisa dengan cara ditenangkan kayak gitu Mas. Ini sampai kejang-kejang Wak Bahkan sebetulnya subuh itu Mas Gazi ini lagi ada project Wak buat syuting film. Tapi karena Bima terus-terusan rewel, Mas Gazi pun akhirnya bilang, udahlah sayang, aku izin nggak masuk kerja aja lah. Udah biarin aja aku jagain Bima. Nggak tega aku nengok dia nangis sekejer kayak gitu. Nah kan? Apa aku bilang? Bima tuh selalu nangis kejer macam tuh tiap malam loh Mas. Bisa kamu lihat sendiri kan, aku ini bukan ngada-ngada. Udahlah sana, berangkat aja lah kamu. Bima biar aja aku yang jagain. Biasanya nanti juga azan subuh berhenti kok si Bima nih. Kata siapa? Kata apa? Kata siapa tadi Mbak Dewi. Dan setelah beberapa kali dipaksa, akhirnya Mas Gazi pun berangkat kerja nih Wak.